Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aini dengan NIM 21403-135. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan investasi dalam UMKM. Selanjutnya, simak video berikut ini. Materi yang pertama adalah pengertian pengelolaan investasi UMKM. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota, organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Selanjutnya, materi yang kedua adalah jenis-jenis investasi UMKM. Jenis investasi yang bisa diberikan untuk UMKM bisa dibedakan menjadi dua, antara lain yang pertama ada investasi ekuitas. Jenis investasi ini berupa modal atau saham atau baik berupa uang atau barang yang akan dipergunakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Investasi ekuitas dapat bersumber dari kepemilikan pribadi dari pelaku UMKM atau bisa didapatkan dari investor. Yang kedua ada investasi pinjaman. Investasi pinjaman biasanya berkaitan dengan utang yang diberikan dalam bentuk pinjaman langsung, di mana untuk pembayarannya berdasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Namun, untuk mendapatkan modal dari pinjaman atau utang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi ekuitas. Selanjutnya, materi yang ketiga ada cara mendapatkan investor. Adapun beberapa strategi yang bisa diterapkan pelaku UMKM untuk mencari investor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengikuti pameran bisnis. Pelaku UMKM perlu mengikuti pameran bisnis karena pada event tersebut biasanya dihadiri oleh banyak investor. Selain itu, pada pameran bisnis juga biasanya diselenggarakan sesi business matching. Pada sesi tersebut, pelaku UMKM berkesempatan melakukan presentasi bisnis di depan investor. Pelaku UMKM perlu menunjukkan konsep bisnis yang menarik agar investor berminat menginvestasikan dananya ke usaha bisnis tersebut. Keikutsertaan dalam pameran bisnis dipandang sebagai cara yang instan untuk mendapatkan investor dan sekaligus dapat menambah jejaring pelaku UMKM. Yang kedua, ini ada memaksimalkan penggunaan internet dan sosial media. Pelaku UMKM dapat memaksimalkan manfaat yang disediakan oleh internet dan sosial media untuk mencari investor. Sebagai contoh, pelaku UMKM dapat membuat profil di situs yang mempertemukan investor dengan pelaku UMKM. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan media sosial dan internet untuk mencari informasi tentang modal ventura yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan usaha bisnisnya. Yang ketiga ada mencari informasi tentang klub investor individu. Pelaku UMKM dapat mencari informasi mengenai pebisnis lokal yang terkemuka di bidang bisnis yang sedang ditekuni. Selain itu, pelaku UMKM dapat mencari investor dengan mengikuti konferensi industri atau mengikuti forum dagang lokal. Biasanya, kegiatan konferensi industri atau forum dagang lokal dihadiri oleh investor, sehingga pelaku UMKM dapat memanfaatkan event tersebut untuk mencari investor. Sebelum mencari dan memutuskan bekerja sama dengan investor dalam pembiayaan, pelaku UMKM perlu memperhatikan beberapa hal. Jangan sampai tingkat pengembalian yang dipatok oleh investor justru membebani usaha bisnis atau bahkan tidak realistis untuk diwujudkan. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu memutuskan terlebih dahulu jenis investor yang hendak disasar.
Jika usaha bisnis tersebut masih dalam tahap startup, maka pelaku UMKM bisa mendekati business angels sebagai investor, atau pada tahap survival dan rapid growth, pelaku UMKM dapat mendekati perusahaan model ventura untuk mendukung keberlangsungan dan ekspansi usaha bisnisnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku UMKM perlu membuat rencana bisnis yang baik. Pada rencana bisnis yang ditawarkan ke investor, perlu dipaparkan dengan jujur mengenai deskripsi bisnis, strategi pemasaran atau target pasar dan konsumen, kompetisi dan pangsa pasar, strategi harga, promosi, serta distribusi. Lebih lanjut lagi, jika presentasi rencana bisnis dilakukan dengan membosankan, maka akan turut mempengaruhi minat investor untuk mencari tahu lebih lanjut tentang prospek yang menjanjikan dari usaha bisnis tersebut. Selanjutnya, materi yang keempat adalah cara mengelola investasi UMKM. Berikut ini merupakan cara untuk mengelola investasi pada UMKM. Yang pertama ada menghindari meminjam modal usaha dengan bunga tinggi. Sebagai pemilik bisnis atau usaha kecil menengah di pasar yang kompetitif, penggunaan dana yang optimal adalah kunci kesuksesan. Oleh karena itu, hindari meminjam modal usaha terlalu tinggi. Disarankan hindari pinjaman modal usaha dengan nilai pokok mahal dan berbunga tinggi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan gagal bayar. Jangan sampai pengeluaran bisnis malah membengkak hanya karena kamu harus melunasi pokok dan bunga utang dari pinjaman modal. Selanjutnya, yang kedua ada menetapkan tujuan penggunaan keuangan. Sejak awal pendirikan usaha, tetapkan tujuan pemakaian keuangan perusahaan dengan menekan pengeluaran dan meraih profitabilitas lebih awal. Harus semaksimal mungkin mengubah kebiasaan menghabiskan uang untuk berbagai biaya atau pengeluaran yang tidak relevan bagi tujuan bisnis. Harus merencanakan anggaran selama periode 1 tahun untuk pengeluaran besar seperti sewa toko, payroll penggajian, pajak, bunga, harga pokok penjualan, utang, utilitas, dan biaya operasional lainnya. Hal tersebut akan membantu mengurangi beban keuangan sekaligus memastikan posisi arus kas bisnis tetap kuat, bahkan saat bisnis sedang tidak sehat. Selanjutnya, yang ketiga ada memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Saat memulai sebuah usaha, wajib untuk membuka rekening bank khusus untuk bisnis. Rekening pribadi dan bisnis harus terpisah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih mudah dan tepat pada akhir tahun keuangan. Selain itu, memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis juga akan menghindarkan kamu dari situasi krisis uang kas dalam bisnis yang disebabkan oleh penggunaan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Yang keempat ini ada mengevaluasi secara rutin kondisi keuangan perusahaan. Mengetahui aliran uang secara detail dan efisien merupakan sebuah keharusan. Tujuannya untuk keperluan manajemen keuangan. Mengevaluasi keuangan secara rutin akan menjadi kegiatan yang sulit dan membosankan, tapi ini harus dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, yang kelima ada mencatat pengeluaran dan pemasukan. Pencatatan keuangan sangat penting bagi usaha apapun, terutama bagi pelaku UMKM. Sebab pemilik UMKM seringkali masih mengabaikan hal ini, padahal mencatat segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya merupakan hal esensial agar dapat terkontrol dengan baik. Selanjutnya, yang keenam ada menyiapkan asuransi dan dana darurat. Setelah urusan laba rugi sudah beres, kini saatnya untuk menyisihkan penghasilan untuk melindungi usaha dalam bentuk dana darurat dan asuransi. Dana darurat merupakan cadangan dana yang dapat digunakan apabila usaha yang dijalani mengalami musibah yang dapat mengganggu kinerja dan operasional usaha. Sedangkan asuransi akan menjadi pengalihan risiko agar usaha kamu tidak menanggung biaya besar apabila terjadi hal-hal tak terduga. Yang ketujuh ada mengelola hutang.
Dalam menjalankan bisnis, utang usaha dapat membantu peningkatan performa perusahaan. Namun, utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah finansial. Apabila sudah memiliki utang sebelumnya, pastikan rasio utang terhadap aset tidak lebih dari 50% dan rasio utang terhadap pendapatan tidak lebih dari 30%. Karena itu, sebelum memutuskan untuk mengajukan utang, pebisnis wajib merencanakannya dengan sangat matang. Jika kemudian utang tersebut akan mengganggu arus finansial usaha, sehingga menghambat dalam melunasi utang tersebut, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Jika memang terpaksa harus mengambil utang, lakukan perhitungan serealistis mungkin. Buatlah rencana dan target pribadi dalam melunasi hutang. Selanjutnya yang ke-8 adalah menetapkan target bisnis. Pelaku UMKM harus menetapkan target omset yang harus dicapai di masa depan. Untuk itu, pelaku perlu mengevaluasi bisnis secara berkala. Selanjutnya yang ke-9 ada menggunakan laba untuk mengembangkan usaha. Tips mengelola keuangan bisnis adalah dengan memanfaatkan laba yang sudah didapatkan. Tujuannya tentu saja untuk mengembangkan usaha menjadi besar. Yang ke-10 ada menjaga hubungan dengan pihak ketiga. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga merupakan hal yang lumrah dan dapat menguntungkan proses bisnis. Saat menjalin hubungan dengan pihak ketiga, pastikan sudah diatur dalam perjanjian yang jelas dan diatur secara hukum yang berlaku. Tujuannya adalah tidak lain untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang ke-11 ada memperluas jaringan dan melakukan konsultasi. Berkonsultasi dengan mentor atau pakar bisnis merupakan salah satu cara untuk terus belajar dan menambah wawasan. Oleh karena itu, investasikan laba perusahaan untuk berkonsultasi dengan pakar tentang cara mengelola keuangan usaha. Yang ke-12 ini ada menyusun SOP keuangan. Sejak awal menjalankan usaha, pelaku UMKM harus menyusun blueprint SOP keuangan yang tepat. SOP keuangan akan berisi prosedur dan mekanisme pembayaran supplier, syarat sah bukti transaksi, dan lain-lain. Kehadiran SOP keuangan dapat membantu dalam melakukan pengawasan. Jika nantinya telah memiliki staf bagian keuangan, SOP akan membantu pencegahan terjadinya tindakan pemalsuan atau fraud. Selanjutnya yang ke-13 ada menyiapkan petty cash. Petty cash adalah uang tunai yang besarannya telah ditetapkan. Fungsinya untuk membiayai operasional bisnis dalam periode tertentu. Biasanya petty cash tidak memerlukan nominal yang besar karena tujuannya adalah untuk membayar pengeluaran usaha yang sifatnya kecil. Sifat pengeluaran tersebut bisa berupa transaksi mendadak atau rutin dalam bentuk uang tunai. Meskipun jumlahnya kecil, mencatat pengeluaran petty cash menjadi bagian penting dalam mengelola keuangan usaha. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-14 ini ada investasi pada software akuntansi. Pentingnya software akuntansi dalam mengelola keuangan bisnis atau usaha berskala besar biasanya memiliki akuntan yang menggunakan perangkat lunak atau software akuntansi profesional. Tujuannya adalah untuk memastikan catatan keuangan perusahaan dilakukan dengan rapi, terperinci, dan teratur. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan materi dari saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.